Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai eh, cara-cara atau metode untuk mencari akar-akar, ya, akar-akar dari suatu persamaan tentunya, ya. Jadi ini namanya root finding, ya. Yang pertama, yang akan saya sampaikan dulu ini adalah metode bracket atau di metode pengurung, ya. Biasanya seperti itu. Baik, mungkin bisa kita mulai dulu, ya. Oke, jadi apa motivasi kita untuk mempelajari ini, ya, mempelajari kenapa kita harus mencari akar-akar persamaan, ya. Jadi eh, pada jenjang pendidikan sebelumnya, ya, ketika Anda SD, SMP atau SMA, saya kurang tahu, ya, kita biasanya mencari akar-akar dari suatu persamaan yang bentuknya seperti ini. Kita zoom lagi, ya, yang bentuknya seperti ini. Fungsi dari X sama dengan AX kuadrat plus BX plus C itu sama dengan 0, ya. Untuk mencari akarnya itu kita pakai yang namanya rumus ini. Kalau di SMP dulu saya bilang, guru SMP saya itu adalah rumus ABC, ya. Jadi untuk mencari X itu adalah minus B dan seterusnya ini, ya. Ini yang disebut dengan rumus ABC. Nah, jadi ini digunakan untuk mencari akar-akar persamaan. Oke, ya. Jadi di sini akar-akar persamaan itu adalah eh, kita cari atau sesuatu substansi yang membuat persamaan ini menjadi nol, ya. Jadi faktor yang membuat persamaan menjadi nol itu adalah akar-akar persamaan, atau sebaliknya kita bisa mencari akar-akar persamaan ini dengan membuat persamaan ini menjadi sama dengan nol. Oke, ya. Nah, jadi kalau persamaan yang seperti ini masih mudah untuk kita selesaikan, ya. Cukup kita pakai ini aja, rumus ABC, selesai. Ya, kita dapat nilainya X, ya. Bagaimana kalau kita akan mencari suatu fungsi yang agak lebih rumit lagi, ya. Misalnya fungsi X itu sama dengan pangkat min X minus X. Apakah ini bisa kita selesaikan dengan persamaan ini? Tentu saja tidak bisa, karena bentuknya dia bukan bentuk persamaan polinomial seperti ini. Polinomial pun ini juga bisa diselesaikan dengan rumus ABC kalau dia polinom maksimalnya itu adalah 2. Bagaimana kalau pangkat 3 dan seterusnya? Tentu saja tidak bisa. Oke, ya. Nah, bagaimana kalau kita menemukan persamaan ini yang mana itu kita tidak dapat selesaikan dengan menggunakan persamaan ABC? Ya, bagaimana kalau fungsi X sama dengan misalnya AX pangkat 3 dan seterusnya ini? Ya, cara yang paling mudah itu adalah dengan memplotkan atau yang namanya plotting. Ya, jadi ini kita plotkan antara, biasanya begini, ya, sumbu horizontal itu kita pakai adalah X, sementara sumbu vertikal itu kita pakai adalah fungsi dari X, ya. Jadi kalau X-nya misalnya 1 di sini fungsinya berapa, nanti dia akan mendapatkan suatu hubungan 1/1, ya, antara X terhadap dan fungsinya. Jadi nanti akan menghasilkan grafik seperti apa, itu nanti kita bisa mencari akar persamaan dari yang akan kita cari, ya. Tapi ingat bahwa akar persamaan itu adalah selalu sesuatu yang membuat persamaan itu menjadi sama dengan 0. Atau kalau kita mau cari berapa akarnya, ya persamaannya kita buat menjadi 0, ya. Jadi ini pada tabel 21 ini adalah beberapa eh, beberapa masalah dalam rekayasa teknik, ya, terutama teknik mesin ini yang sering berkaitan dengan pencarian akar-akar, ya. Jadi ini di sini fundamental principle atau prinsip-prinsip dasarnya. Di sini ada variabel dependent, di sini ada variabel yang independent, variabel yang tergantung dan variabel yang tidak tergantung terhadap nilai yang lainnya, serta di sini ada parameter, ya. Misalnya kita mau mencari
persamaan atau akar-akar dari persamaan keseimbangan panas. Ini variabel yang ini apa? Variabel dependennya, variabel yang tergantungnya ini adalah temperatur atau suhu. Sementara variabel independen itu adalah waktu. Ya, ingat variabel independen itu selalu berupa waktu. Sisanya dia variabel yang dependen. Lalu parameter apa? Parameter itu adalah sesuatu yang mempengaruhi atau menguatkan atau tanpa adanya parameter perubahan itu tidak akan terjadi. Ya, contohnya parameter ini kalau dalam keseimbangan panas ini adalah ini sifat-sifat dari panasnya, ya, sifat-sifat atau thermal properties dari bahan dan geometri dari sistem, ya, dan seterusnya. Ini di sini ada keseimbangan massa, keseimbangan gaya, keseimbangan apa? Energi, hukum Newton dan hukum Kirchhoff, ya. Jadi semuanya pada banyak masalah engineering atau rekayasa itu menggunakan atau membutuhkan penyelesaian yang menghasilkan atau melibatkan cara-cara atau metode kita untuk mencari akar-akar dari suatu persamaan. Dan ingat, secara fisik semua itu secara fisika ya, semua itu pasti ditinjau dari keseimbangannya ya. Makanya di sini ada mass balance dan sebagainya. Hukum Newton pun dia nanti juga berada atau bisa kita lihat dari keseimbangan gayanya. Oke ya. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini kalau kita lihat ada contoh di video saya yang mengenai pemodelan matematis ya. Ini di sini untuk memodelkan matematika itu kita harus memiliki beberapa hal ini ya, diantaranya variabel yang dependen, lalu berikutnya variabel independen, parameter, dan forcing function atau fungsi yang memaksa supaya sistem itu berperilaku sedemikian rupa ya. Jadi kalau misalnya ini pada penerjun itu ya, di sini ada gaya jatuh besar FD dan seterusnya. Di video yang dulu itu kita dapat kalau kecepatan jatuh dari seorang yang melakukan terjun ini adalah seperti ini ya. Jadi ini V sama dengan GM dan seterusnya ya. Ini bisa kita lihat di pemodelan matematika. Nah, jadi di sini velocity atau kecepatan itu adalah variabel dependent ya, ini kebetulan sama dengannya ya. Lalu waktu di sini itu adalah variabel yang independen ya. Ingat, variabel independen itu pasti selalu waktu ya. Untuk sistem-sistem dinamis itu variabel dependennya waktu. Jadi perilaku sistem itu ditentukan oleh ini pada kondisi tersebut, pada state itu dia akan ditentukan oleh waktu ini ya. Lalu berikutnya ini adalah konstanta gravitasi. Ini adalah forcing function atau fungsi-fungsi yang memaksa perilaku itu jadi seperti itu ya. Jadi orang jatuh dan sebagainya itu dipengaruhi oleh gravitasi ya. Lalu koefisien drag atau koefisien seret dan massa ini adalah parameter dari persamaan di sini ya. Jadi ya kita tahu bahwa parameter itu adalah sesuatu yang mencerminkan sifat-sifat dari komposisi persamaan tersebut ya. Ingat bahwa untuk mencari akar persamaan itu kita harus membuat fungsi X ini itu adalah sama dengan 0 ya. Artinya apa? Persamaan-persamaan ini harus kita buat menjadi suatu persamaan yang implisit ya. Sementara untuk persamaan yang kita dapat dari pemodelan matematika dulu ini adalah persamaan yang masih eksplisit ya. Artinya apa? Ini V ini masih terpisah dari variabel-variabel dan parameter yang ada di sini. Nah, untuk itu kita buat persamaan ini harus menjadi suatu persamaan yang implisit terlebih dahulu. Ya, caranya bagaimana? Ya ini aja.
kita tahu bahwa C ini adalah faktor yang menentukan atau parameter dari persamaan ini ya. Jadi ini kita sama dengankan 0 saja atau sama dengan persamaan ini, tapi P ini, P yang ada di sini itu kita bawa ke sisi sebelah kanan. Ya, jadi ini untuk persamaan ini sudah menjadi suatu persamaan yang implisit ya. Persamaan yang implisit yang bisa kita cari akar-akar dari persamaan tersebut. Oke ya. Oke, berikutnya ya. Jadi pada apa? Pada bagian atau bagian-bagian di mana kita ini akan membahas mengenai ini apa? Mengenai akar-akar persamaan, itu kita akan membahas dua hal ini ya. Mencari persamaan, akar-akar persamaan, ya di sini ada motivasi, latar belakang, background dan sebagainya. Ini skemanya seperti ini. Jadi kita akan mencari akar-akar ini untuk yang pertama ini metode tertutup, ya berikutnya metode terbuka. Lalu di sini ada lagi akar-akar persamaan polinom, ya jadi untuk a pangkat ax pangkat 3 dan seterusnya. Ini kita akan cari dengan menggunakan ini. Lalu di sini ada studi kasus, ya saya rasa kita sampai ke sini aja nanti untuk membahas akar-akar persamaan, karena berikutnya kita akan melanjutkan ini ke dalam suatu persamaan linier ya. Jadi ini adalah tujuan instruksional khusus ya dari pembelajaran ini ya. Yang pertama ini adalah mengerti atau mengetahui interpretasi grafis dari suatu akar-akar persamaan, dari suatu akar persamaan ya. Berikutnya mengetahui interpretasi grafis dengan menggunakan metode posisi palsu ya. Nanti kita ada metode posisi palsu ya. Dan kenapa dia lebih unggul dari metode satunya lagi, yaitu adalah metode biseksi. Berikutnya ini adalah mengetahui beda antara metode tertutup dan metode terbuka. Yang keempat ini adalah mengenai konsep konvergensi dan divergensi dalam pencarian akar-akar persamaan. Berikutnya ini adalah mengetahui kenapa metode bracket itu selalu konvergen, sementara metode yang lainnya atau metode terbuka itu kadang-kadang bisa divergen ya, atau nyebar hasilnya. Lalu berikutnya ini adalah mengetahui atau memahami apa itu konvergensi yang terjadi pada metode terbuka ya. Bahwa metode terbuka itu sering menghasilkan konvergensi karena ini tadi, karena adanya dugaan-dugaan awal atau terkaan awal dari akar yang tidak bisa kita tentukan seperti metode tertutup. Berikutnya ini adalah mengetahui konsep persamaan kuadratik ya yang konvergen dan implikasinya. Lalu berikutnya mengetahui fundamental atau dasar-dasar antara metode posisi palsu dan metode secant pada metode terbuka ya, dan kaitannya dengan konvergensi. Lalu berikutnya mengetahui ini metode blend. Yang ke-10 ini mengetahui masalah yang diakibatkan adanya akar-akar ganda ya. Berikutnya mengetahui mengenai persamaan Newton-Raphson dalam metode pencarian akar terbuka ya. Tapi ini pada video ini yang saya sampaikan cuma mencari akar-akar persamaan pada metode tertutup. Oke ya. Nah, jadi ini langsung kita ke contoh soal saja. Ya, jadi di sini tersaji apa ini? Suatu contoh soal mengenai ini metode bracketing atau metode tertutup ya. Pada contoh 51 ini ya, pendekatan secara grafis ya. Tadi sudah saya jelaskan kalau kita tidak bisa mencari akar suatu persamaan dengan menggunakan rumus ABC, ya paling mudah itu adalah dengan teknik plotting. Nah, di sini akan dibahas mengenai teknik plotting tersebut ya. Nah, di sini distatementkan pada soal ini ya, gunakan pendekatan grafis untuk menentukan koefisien drag atau C ya yang dibutuhkan oleh orang yang melakukan terjun payung itu dengan massa 68,1 kg ya, untuk supaya kecepatan jatuhnya itu bisa 40 meter per detik ya setelah
dia melakukan terjun bebas selama 10 detik. Oke ya. Perhatikan di sini bahwa akselerasi yang terjadi di sini hanya akselerasi yang diakibatkan adanya gravitasi ya, besarnya 9,8 meter per detik. Ya, jadi solusinya cukup mudah. Ya, kita punya persamaan ini FC tadi yang saya sampaikan, bahwa ini persamaan tersebut kita buat eksplisit, dari eksplisit menjadi implisit ya. Ini dengan memasukkan parameter-parameter yang diketahui di sini. T atau waktu itu adalah setelah 10 detik. Gravitasi itu adalah 9,8 meter per second, sementara kecepatan itu adalah 40 meter per detik ya. Dan masa penerjunnya adalah 68,1. Nah, ini tinggal kita masukkan saja angka-angka ini ke dalam persamaan yang di atas tadi ya. Karena ini semua adalah konstan atau sudah diketahui nilainya, maka persamaan itu akan menjadi lebih sederhana ya. Jadi seperti persamaan yang ada di E511 ya. Di sini kita bisa memasukkan berbagai macam nilai C ya, fungsi C sama dengan C ya. Nanti kita substitusikan ke bagian sebelah kanannya dari persamaan tersebut ya. Misalnya kita ambil C mulai dari 4 ya di sini ya. Di sini mulai dari 4 sampai 20 dengan langkahnya adalah sebesar 44 ya. Jadi 4, 8, 12, 16 sampai 20. Ya, kalau kita memasukkan angka C4 ke dalam sini, di mana C ini kita ganti dengan angka 4, maka hasilnya kecepatan atau fungsi dari C itu adalah 34 sekian. Untuk 8 itu adalah 17 dan seterusnya sampai ketika koefisien drag-nya itu adalah 20, maka dia fungsi dari koefisien drag-nya itu adalah minus 8,401. Apa yang kita lakukan berikutnya? Yang kita lakukan berikutnya itu adalah melakukan plot ya. Jadi dari hasil yang kita tabelkan tadi di sini itu kita buat plot dan hasilnya adalah seperti ini ya. Ini hasil plotnya seperti ini. Nah, lalu di sini hasil plot ini kita tahu bahwa akar suatu persamaan itu adalah sesuatu yang membuat persamaan tersebut menjadi sama dengan 0 ya. Nah, ini direpresentasikan secara grafis. Ini ada di sini ya. Jadi untuk titik yang pertama ketika C sama dengan 4, itu dia adalah 34,115 ini ya. Ini di sini. Nah, akar persamaan itu ada di sini. Jadi ketika grafik fungsi dari C ini, fungsi dari C sama dengan tadi berapa? Ini ya, 667,8, 667,38 per sekian dan seterusnya ini yang menyentuh pada garis C atau garis horizontal. Fungsi dari C ini adalah akarnya ya. Nah, di sini kita bisa cek ya, ini kira-kira berapa ini besarnya di sini. Ya, di sini kita dapat nilai kalau dia itu adalah sekitar 12 ya. 12 sampai 16. Di sini 16 tidak kelihatan ya. Akarnya sekitar 16. Nah, ini kalau kita perbesar lagi, kita zooming lagi, ini sekitar 14,75. Ya, ini Anda boleh membuat rekaan barang boleh. Ya, karena ini dia tidak jelas secara visual, kita tidak bisa melihat. Anda boleh pakai 14,75. Hasilnya berapa? 0,059. Kalau kita masukkan ini, hasilnya adalah sekitar 40,059. Yang mana sesuai dengan besarnya V ini. Ya, jadi V-nya 0,40 meter per detik, di sini 40 meter per detik juga. Ya, jadi ini adalah hasilnya. Nah, ini di sini adalah salah satu kelemahan ketika kita menggunakan teknik plotting. Ya, ketika kita menggunakan teknik plot ini tergantung pada mata ya. Jadi kalau mata kita salah melihat juga hasilnya juga akan berbeda ya. Jadi untuk zaman dahulu itu membuat plotting ini menggunakan kertas milimeter itu ya, biasanya yang ada kotak-kotaknya supaya ini bisa dihitung. Tapi setelah kemajuan zaman atau adanya kalkulator dan yang terakhir di sini adalah komputer,
ini bisa kita lihat dengan menggunakan plot ya. Jadi di plot di sini kita lihat titiknya dia tepatnya di sini berapa, itu kita sudah bisa melakukan itu ya. Salah satu program yang bisa dipakai itu untuk paling berguna menggunakan ini ya, menyelesaikan ini adalah program MATLAB. Jadi dengan MATLAB kita plot fungsi ini, nanti kita akan melihat di mana akar dia adalah sama dengan atau di mana titik ini menyentuh tepat di sumbu horizontal. Oke ya. Itu adalah salah satu kelemahannya ya. Tapi kegunaan dari fungsi plot ini apa? Ini bisa kita gunakan untuk menentukan apa ya? Ketika kita menggunakan metode tertutup ya, kita bisa tahu dulu berarti akarnya ini terletak di antara 12 sampai dengan 16. Ya, ini adalah kita bisa jadikan angka 12 dan 16 ini sebagai terkaan awal kita. Ya, jadi tebaan awal kita itu kita sudah tahu dengan adanya metode plotting ini. Walaupun tidak tepat, nanti dengan metode tertutup ini bisa kita cari seberapa sih tepatnya angka ini ada di sini. Apakah benar 14,75 atau 14,9 atau berapa? Ya, kita kan tidak tahu. Nah, ini kita tentukan dengan metode tertutup dan metode terbuka. Ini tergantung dari tebaan-tebaan yang kita pakai, ya. Terutama dalam metode tertutup itu kita harus tahu dulu kira-kira akar itu berada di daerah mana. Ya, kalau di sini berada di daerah sekitar 12 sama 16, berarti kita gunakan 12 dan 16 ini sebagai tebaan awal kita. Oke ya. Lalu berikutnya, oke ya, jadi dari yang sebelumnya di mana kita tahu kalau akar suatu persamaan itu yang pertama adalah membuat suatu persamaan itu menjadi nol. Yang kedua, kalau kita buat plot grafik itu yang menyentuh pada garis horizontal ya, pada sumbu horizontal dari fungsi ini ya, dari selang X ini ya. Nah, dari situ itu kita bisa menentukan atau bisa meramalkan ya, jika suatu persamaan itu punya berapa akar ya, persamaan bagaimana itu akarnya berapa ya. Jadi kita lihat di gambar 52 ya, di sini ilustrasi dari sejumlah cara yang dapat di mana akar-akar itu mungkin terjadi pada suatu interval ya. Ini didefinisikan dari lower bound atau batas bawah XL ya. Batas bawah itu di sini, ini batas bawah, dan batas atas. Batas atasnya ini adalah XU ya. Di mana A ini dan C menunjukkan bahwa kedua fungsi dari XL ya, fungsi dari XL ini dan fungsi dari XU memiliki tanda yang sama ya. Artinya dia positif semua ya, ini di sini positif semua ya. Jadi dia di atas dari garis horizontal ini dia positif semua ya. Positif semua, kalau dia positif semua atau fungsi XL dan fungsi XU itu adalah positif, maka kemungkinan yang terjadi itu adalah tidak ada akar sama sekali ya. Jadi bisa Anda lihat kalau fungsi X di sini ini sama sekali tidak menyentuh pada garis horizontal. Artinya apa? Persamaan ini tidak ada akarnya. Berikutnya yang kedua itu adalah yang C. Ya, yang C ini keduanya juga sama-sama positif. XL dan XU sama-sama berada di garis positif ya, di atas semua sini ya. Ini apa? Berawal di sini dan berakhir di sini, berawal di sini, berakhir di sini, dan berawal dari sini ya, maaf ya. Jadi di sini ada kemungkinan kalau akarnya yang terjadi adalah dua atau 4 atau berapa. Jadi kalau kedua tandanya itu sama, XL dan XU itu adalah positif atau negatif, maka kemungkinan yang terjadi akarnya itu adalah genap, sejumlah genap, atau malah mungkin tidak ada akar sama sekali seperti yang ditunjukkan pada gambar A. Nah, sebaliknya kalau fungsi bawah dan fungsi dari XL dan fungsi atas ini berlawanan arah, berlawanan tanda, jadi di sini negatif, yang di sini positif,
ya, itu ada kemungkinan akar yang terjadi adalah sejumlah atau berjumlah ganjil, ya. Jadi ini di sini ganjil 1, nah, sedangkan pada yang di D di sini itu ada 1, 2, 3, ya. Jadi kalau ini berlawanan arah, ini di negatif, ini di positif, maka akar yang terjadi adalah kemungkinan ganjil. Sementara kalau yang berlawanan arah bersama arah itu adalah genap atau tidak ada sama sekali. Oke ya. Namun di sini juga ada pengecualian. Ya. Ini di sini ada pengecualian ya. Di sini di mana fungsi XL itu adalah positif dan fungsi XU-nya negatif, tapi akarnya itu sejumlah 2. Ya, padahal di sini kan harusnya ganjil, ya toh. Kalau berlawanan arah itu harusnya ganjil ya, tapi di sini yang terjadi ini adalah jumlah akarnya genap. Ya, demikian pula dengan yang ini. XL sama XU berlawanan arah, tapi yang terjadi adalah genap, di mana biasanya harusnya ganjil. Ya, ini adalah pengecualian dari kemungkinan yang terjadi pada fungsi yang menyentuh pada garis horizontal sebagai akarnya. Oke ya. Berikutnya ini adalah contoh mengenai komputer grafik ya. Jadi pemanfaatan komputer dalam mencari atau melokalisasi letak dari akar-akar persamaan ya. Jadi misalnya kita punya suatu sistem fungsi X sama dengan sinus 10X plus 10 plus cos 3X ya. Jadi di sini dari hasil perhitungan ini itu disimulasikan dengan komputer, dibuat dengan komputer, dia memiliki beberapa akar ya. Anda lihat di sini 1, 2 dan seterusnya, ini akarnya yang nempel semua di garis horizontal ini ya, di sumbu horizontal ini. Dia jangkauan akarnya ini disetel sedemikian rupa di komputer mulai dari 0 sampai 5 ya. X sama dengan 0 sama dengan, dan X sama dengan 5 ya. Di sini paket yang digunakan ini adalah Excel dan MATLAB. Ya, jadi Anda bisa membuat plotting seperti ini dengan menggunakan MATLAB atau dengan menggunakan Excel. Nah, caranya bagaimana? Sebetulnya kita ada pelatihan juga untuk MATLAB ini. Nanti kalau mau mengadakan pelatihan kita bisa sediakan ya. Ini jadi plot ini digenerasikan oleh atau digenerate oleh MATLAB dan Excel ya, dari 0 sampai 5. Nah, plot di sini menunjukkan bahwa adanya beberapa akar ya, termasuk di sini akar-akar ganda di sekitar X sama dengan 4,2. Mana akar-akar ganda? Ini ya, X sama dengan 4,2 di sini ya. Ini ada akar ganda di sini. Ya. Itu dia seperti dia nampak tangan atau nempel ke sumbu X-nya ya di sini ya. Jadi ya, di sumbu X di sini ada 2. Ya, jadi pada gambar ini yang bisa kita lihat proses pembesarannya ya, fungsi X dari sinus 10 cos plus cos 3X dengan komputer ya. Ini ada dua akar yang berbeda ya, di antara 4,2 dan antara 4,3 ya. Dia masih ini tapi saling berdekatan di sini ya. Jadi ini Anda lihat di sini, ini range 0 sampai 5. Ini setelah dibesarkan dari 3 sampai 5. Jadi sekitar di sini ya. Ini sekitar yang di sini, ini gambarnya yang B. Lalu ini yang ada di sini, ini sekitar 4,2 sampai 4,3. 4,2 sampai 4,3 ya, sekitar di sini ya, 4,2 sampai 4,3 di sekitar sini. Nah, ini diperbesar seperti ini. Nah, metode biseksi itu mengikuti algoritma seperti ini ya. Jadi potong dua lagi, potong dua lagi. Makanya dia disebut dengan metode bisection. Nah, metode bisection itu seperti apa? Oke ya, kita lihat lagi. Bisa kita lihat setelah ini. Ya, untuk metode bisection ini ada beberapa langkah yang bisa kita ikuti untuk menyelesaikan akar-akar persamaan ya. Jadi di sini yang pertama
ini adalah pilih bagian bawah dan bagian atas melalui tebaan ya. Jadi kalau sebelum biseksi kita lakukan, itu kita sebaiknya menggunakan metode grafis terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa tahu eh, di mana persamaan tersebut memiliki akar ya. Kira-kira batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa ya. Ingat lagi bahwa di sini kalau misalnya kita punya suatu fungsi x dan di sini adalah fungsi x-nya, di sini adalah x. Misalnya kita punya grafik seperti ini ya, ini adalah tempat akar yang kita cari ya. Ini adalah tebaan yang kita ambil. Di sini adalah XL ya, maaf ya, bagian tebaan bawah. Di sini adalah tebaan atas ya. Jadi kenapa biseksi itu sebaiknya didahului dengan menggunakan metode plotting, karena kita bisa tahu kira-kira di sini XL-nya berapa, XU-nya berapa ya. Jadi ini untuk langkah penebaan dulu. Yang kedua, ini kita lakukan perkiraan dari akar yang sebenarnya atau XR. XR itu adalah akar realnya ya, akar real. Akar real yang kita cari itu ditentukan dengan persamaan ini. XR sama dengan XL plus XU dibagi 2 ya. Setelah melakukan ini, kita lakukan ke langkah ketiga, yaitu tentukan evaluasi sebagai berikut untuk menentukan di sebelah mana itu subinterval dari akar yang mungkin terjadi ya. Jika fungsi XL dikalikan dengan fungsi XR itu lebih kecil daripada 0, maka ini akarnya itu berada pada bagian bawah ya. XL, fungsi XL di sini kali fungsi XU itu lebih kecil daripada 0, maka ini kira-kira ada di bawah. Karenanya gunakan XU yang ini ya. XU ini sebagai X real ya. Gunakan XU ini sebagai X real dan kembali ke step 2. Ini bukan X real ya, tapi XL ini harusnya. Dari dulu salah terus, berapa terbitan masih salah aja ya. Jika fungsi fx sama xl dan xr itu lebih besar daripada 0, maka ini akarnya berada pada bagian atas ya. Makanya kita pakai xl ya. Oh ya, ini betul ya. Maaf, ini tadi berarti xl yang ada di bagian sini itu kita pakai sebagai xr ya, dan kembali ke bagian 2. Jika fungsi xl dan fungsi xr itu sudah sama dengan 0, maka ini akarnya sudah kita temukan atau perhitungan bisa kita terminasi atau kita hentikan. Ya, ingat ya tadi ya. Kalau bagian fungsi fx kali xl kali xr itu lebih kecil daripada 0, maka ini akarnya akan berada pada bagian bawah. Karenanya setel XU menjadi XR yang baik ya. Kita set XU menjadi XR yang baru. Lalu XL kalau dia lebih besar daripada 0, maka ada di bagian atas ya, di bagian sebelah sini. Maka kita gunakan XL ini sebagai XR yang baru. Ya, kalau sudah sama dengan 0 berarti dia hasilnya adalah sudah benar atau perhitungan bisa kita hentikan. Oke ya. Untuk mempermudah mungkin kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini contohnya ya. Problem statement ini gunakan metode bisection untuk menyelesaikan masalah yang didekati secara grafis pada contoh 51. Nah, ini sudah saya bawa. Ini yang ada pada contoh 51 ya, di mana akarnya itu ada di sini ya. Kita gunakan algoritma penyelesaian metode biseksi ya. Yang pertama kita tentukan dulu bagian atas dan bawah ya dengan menggunakan tebaan ya. Di sini sudah jelas kalau tebaan kita nantinya itu akarnya itu berada di sekitar ini ya, dapat besar ya, akarnya berada di sekitar 12 sama 16 ya. Di sini 16-nya tidak kelihatan. Oke, lalu kita cari dulu akar realnya berapa. XR tadi adalah XL plus XU dibagi dengan 2 ya.
XL-nya berapa? 12, ini batas bawah ya. XU-nya berapa? 16 ya, bagi 2. Maka kita dapat akar baru sebesar 14 ya. Jadi kira-kira akarnya 14 ya. Di sini kita bisa lihat dulu prosentasi kesalahan aslinya seberapa. Ya, di sini true error-nya itu sebesar 5,3% ya. Ingat, kita tahu bahwa nilai akar ini dari contoh yang sudah dihitung itu adalah besarnya 14,782. Oke ya. Sementara pendekatan kita dengan metode biseksi ini kita dapat kalau dia adalah 14. Maka kesalahan ini kita dapat dari persamaan ini. Nilai sebenarnya 14,7802 dan seterusnya ini ya, dikurangi dengan pendekatan kita dibagi dengan nilai sebenarnya 14,7802 kalikan dengan 100%. Maka hasilnya adalah 5,3% ya, ini adalah true errornya segini. Oke. Lalu kita komputasi hasil dari fungsi pada bagian bawah dan bagian tengahnya ya, XR-nya ini ya, tadi yang kita dapat 14. Jadi kita lihat dulu, evaluasi dulu FXL, fungsi dari XL dikalikan dengan fungsi dari XU ya. Di sini XL-nya 12, XU-nya itu adalah yang kita dapat 14 ya, nilai baru yang kita dapat. Maka di sini kita dapatkan bahwa F12 kali F14 itu hasilnya ini 6,067 dikalikan dengan ini, hasilnya 9,517, yang mana 9,517 itu lebih besar daripada 0 ya. Maka akarnya itu berada pada bagian atas. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengeset bagian bawah itu menjadi XR atau XR yang baru. Nah, setelah itu apa? Kita hitung lagi XR. Ya, tadi kita bagian atas kita hitung menjadi bagian yang baru ya. Jadi ini adalah XR yang baru. Ini ditambah dengan bagian atasnya tadi berapa? Tadi tebaan kita dari grafik ini sekitar 16 ya. Ini kita bagi 2, hasilnya kita dapat 15 ya. 15 ini adalah suatu tebaan yang baru ya, jadi dia semakin sempit ya. Kalau tadinya dari 12 sampai 16, ini di sini dia bagian atas, kita geser dia ke bagian kiri. Nah ini ya, jadi 14 sampai sekian, hasilnya adalah 15 sekitar sini ya. Lalu kita cari errornya dengan cara yang sama. Errornya itu adalah 14,78 sekian dikurangi dengan tebaan kita yang baru 15 dibagi dengan 14,78, hasilnya adalah 1,5%. Jadi mengecil ya, ini ya kesalahannya ya. Yang tadinya 5,3 jadi 15%. Lalu apa? Kita ulang lagi ya, kita kalikan fungsi XL dikalikan dengan fungsi XU ya, di mana XL-nya tadi adalah 14, sementara XU-nya ini adalah 15. Hasilnya adalah minus 0,666 ya. Di sini apa? Berarti minus 0,666 itu adalah lebih kecil daripada 0 ya. Maka di sini akan kira-kira berada pada bagian interval bawah ya. Jadi kita set XU itu sebagai XR yang baru. Jadi XU-nya tadi berapa? XU-nya tadi kita dapat 15. Di sini kita ganti XU ini sebagai batas yang baru. Jadi 14 plus 15 bagi 2 sama dengan 14,5. Kesalahannya bukannya turun ya, tapi naik ya. Jadi di sini ya, kesalahannya ini 14,78 sekian dikurangi 14,5 dibagi dengan 14,78 kali 100%. Ini lupa saya kalikan 100% ya. Oke, kali 100%, hasilnya ini adalah ini 1,9% ya. Nah, ini perhitungan ini bisa kita lakukan sampai berulang-ulang kali ya, karena dia kemungkinannya banyak. Dia akan prosentase pendekatannya naik turun sampai kita sampai dengan batas yang
kita inginkan, ya, yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan yang disoalkan di sini. Misalnya tebak sampai dengan ketepatan 1%, 0, sekian persen, itu baru kita hentikan. Oke ya. Nah, berikutnya ini kita lihat mengenai kapan kriteria kita bisa berhenti melakukan perhitungan. Kenapa? Kalau kita hitung terus kita bisa capek, ya, kalau tidak pernah kita berhentikan. Oke ya. Nah, di sini untuk menghentikan perhitungan itu kita menggunakan ini kesalahan yang sudah dikira-kirakan, ya. Ini dengan menggunakan prosentase pendekatan. Jadi error pendekatan EA, makanya DA itu adalah approach, ya, pendekatan. Kalau yang tadi T itu adalah sebenarnya atau true, ini adalah approach-nya, ya. Di sini kita pakai persamaan ini, ya. Di sini error penghentian kesalahan penghentian perhitungan itu adalah sama dengan XR nilai yang baru dikurangi dengan XR nilai yang lama dibagi dengan XR perhitungan yang baru, kita kalikan dengan 100%, ya. Di mana XR baru itu adalah akar dari iterasi yang baru, ya, yang sekarang ini kita dapat, sementara X old ini adalah nilai yang sebelumnya kita dapatkan. Oke ya. Nah, di sini nilai absolut itu biasanya kita gunakan untuk kita lebih memakai A, ya. Karena ketika approach atau pendekatan ini menjadi lebih kecil, maka di sini kita kenal juga sebelumnya bahwa ada kriteria untuk penghitungan penghentian perhitungan, tapi yang dipakai di sini adalah A. Kenapa? Karena A ini akan dapat digunakan untuk lebih mudah digunakan kalau kita akan menghentikan perhitungan. Oke ya. Jadi memang kriterianya untuk menghentikan perhitungan itu kita pakai yang A, ya, karena dia lebih tidak terpengaruh pada tanda persamaannya, ya. Jadi ini mau positif atau negatif, dia adalah nilainya tetap absolut, ya. Makanya dia diberi dua buah garis ini. Dan bukannya kita memakai kriteria penghentian yang sudah ada atau ES, karena ES ini dia tidak bisa digunakan sebagai suatu nilai absolut. Nah, ini kita berikutnya kita lihat contoh 54 ini. Mengenai penghentian perhitungan, ya. Di sini problem statementnya, ya. Teruskan contoh 53 perhitungan kita yang tadi, ya, sampai error pendekatannya itu di bawah kriteria penghentiannya sebesar 0,5, ya. Gunakan persamaan 52 yang ini, ya, untuk menghentikan iterasi, ya, untuk menghentikan iterasi dan menentukan kesalahannya seberapa. Oke ya. Jadi di sini kita lihat bahwa hasil dari kedua perhitungan yang sebelumnya, iterasi sebelumnya, itu kita dapat 14, itu yang lawas, ya, yang sebelumnya. Jadi ini X old, ya, ini X old. Lihat di sini XR old 14 dan XR yang baru, yang paling baru itu adalah 15. Jadi ini 15, yang ini pakai X new, X old kurangi dibagi dengan X new, hasilnya adalah 6,67%. Nah, apa yang kita lakukan berikutnya? Nah, ini kita gunakan iterasi ini, ya. Iterasi pertama ini tadi, ya, XL-nya 12, 16, ini yang pertama kita hitung, ya. Dan 14 kesalahannya itu adalah besar 5,279%. Ini belum ada, ya. Kriteria pendekatan akibat aproksimasi ini belum ada. Kenapa? Karena kita belum dapat nilai lama dan nilai baru dari perhitungan ini. Makanya ini bisa kita kosongi. Ya, berikutnya iterasi yang kedua 14 sampai 16 tadi, ya, kita lihat, ya.
dari tadinya 12 sampai 16, terus kita ganti 14 ke 16, berikutnya lagi dari 14 ke 15 ya. 14 16 XR-nya 15, kita dapat nilai yang baru ya. Ini baru bisa kita hitung ya. Kita hitung dari mana? Dari ini tadi. 15 perhitungan yang baru dikurangi tebaan yang pendapatan yang sebelumnya dibagi dengan pendapatan yang terakhir kalikan dengan 100%. Hasilnya ini adalah ini yang mana sama dengan ini ya. Iterasi yang ketiga ini adalah 14 sampai 15 tadi ya, 14 sampai 15. Hasilnya itu adalah 14,5. Kesalahannya segini, true errornya ini. Kalau ini true error ini bisa langsung kita hitung, kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa hasilnya itu adalah 14,78 sekian. Oke ya, ini dapat dari sini 5,8 ini mana tadi 5,3% ya, 5,3% ini itu 5,29. Oke, terusnya untuk yang bawah sini, jadi yang ini 14,78 kurangi 15, ini kurangi 14,5 dan seterusnya ya. Nah ini sampai dia akhirnya berhenti sampai ES-nya ini sama dengan 0,5% atau lebih kecil lagi ya. Jadi ini kita berhenti setelah iterasi ke 6. Ini akhirnya error pendekatannya ini bisa di bawah 0,5% dan penghitungan bisa kita hentikan ya. Jadi kadang ini dimasukkan ke soalnya juga, tapi kadang kita juga bisa menentukan di kapan kita berhentikan ya. Asal kalau kita berhentikan sampai sekian persen itu harus kita beritahukan dulu. Jadi perhitungan sampai iterasi ke-6 itu adalah sebesar sekian ya, itu ya. Baik, mungkin itu dulu untuk yang ini. Berikutnya kita akan membahas mengenai metode berikutnya, yaitu metode setelah biseksi ini kita akan mempelajari metode dengan menggunakan metode posisi palsu ya. Metode false position ya, false position atau posisi palsu. Oke. Nah, berikutnya ini adalah mengenai metode posisi palsu ya. Jadi pada metode posisi palsu ini cara kerjanya atau tekniknya seperti ini. Jadi ini suatu fungsi yang akan didekati ya, fungsi X sama dengan sekian sekian X ya, dan seterusnya ya. Ini pendekatannya atau teknik mencari akarnya itu adalah dengan menambahkan dua buah segitiga ya, dua buah segitiga yang nantinya akan mensimulasikan atau memberikan suatu titik potong antara garis segitiga ya, garis yang menghubungkan kedua buah segitiga ini dengan sumbu X ya. Diharapkan ini nanti bisa digunakan untuk mendekati akar sesungguhnya ya. Akar sesungguhnya itu ada di sini. Oke ya. Jadi ini caranya seperti ini. Karena dia menggunakan satu buah garis untuk yang kemudian direkonstruksikan atau merekonstruksikan segitiga, dua buah segitiga, maka persamaan segitiga dipakai di sini ya. Jadi di sini fungsi dari XL ini di sini ya, itu sama dengan fungsi dari XL dikalikan dengan ini ya. Jadi saya buat dulu ya biar mudah ya. Fungsi dari XL ini dikalikan dengan XR dikurangi dengan XU ya, sama dengan fungsi dari XU dikalikan dengan XR dikurangi dengan XL ya. Jadi fungsi XL ini ya, ini dikalikan dengan XR min XU. XR ini di sini, XU ini di sini ya. Jadi ini kalikan ini sama segitiga ini sama dengan fungsi dari XU XR dikurangi XL ya. Jadi ini di sini, ini dengan yang sini, yang ini dengan yang sebelah sini.
akhirnya diringkas lagi menjadi persamaan seperti ini yang digunakan sebagai persamaan utama ketika kita akan menggunakan metode posisi palsu. Ya, jadi di sini nilai XR itu sama dengan XU dikurangi dengan ini ya, yang sudah ada di sini. Oke, ya. Berikutnya problem statement ini ya. Gunakan metode posisi palsu ya, metode posisi palsu untuk menentukan akar persamaan yang sama dengan persamaan 51. Persamaan 51 tadi itu yang itu ya, apa? Mengenai parasutis. Ya, jadi di sini kita dapat kita mulai dulu dengan tebakan 12 sama 16 untuk batas bawah dan batas atas. Jadi sebaiknya posisi palsu pun dimulai dengan metode atau teknik plotting terlebih dahulu ya. Pertama kita gunakan untuk iterasi yang pertama, yaitu jadi kita tahu dulu XL itu adalah 12 ya. Kita masukkan ini ke persamaan ini, kita hitung dulu fungsi dari XL sama dengan 12 tadi ya. Itu hasilnya adalah, kita masukkan aja ke persamaannya tadi, bahwasanya persamaan yang kita pakai itu adalah ini ya, 667,38 bagi C kali 1 kurangi eksponen min 0,146 sekian C kurangi dengan 40. Jadi ini kita masukkan nilai C nya, ini E ya, eksponen ini C, kita masukkan dulu saja 12 nya ini dalam XL, ini dalam C ini kita ganti semua dengan 12. Demikian pula untuk yang batas atas XU ya, ini dimana batas atasnya itu tadi kita pakai 16 ya, jadi ini kita ganti 16 semua. Oke, jadi lalu apa yang kita lakukan? Kita gunakan persamaan untuk menentukan besarnya XR tadi. Langsung kita pakai persamaan metode posisi palsu ya. Metode posisi palsu itu persamaannya seperti ini, XR sama dengan XU dikurangi fungsi XU kali XL min XU ya, dibagi dengan fungsi XL kurangi fungsi XU. Ya, ini tinggal kita masukkan saja, XL-nya 12, XU-nya 16. Ya, fungsi XU tadi berapa di sini? Ini ya, 2,28 min 2,28, sementara XL-nya itu adalah 6,069 ya. Oke. Lalu ini kita cari true errornya, kesalahan relatifnya tadi berapa. Tadi nilai sebenarnya itu adalah 14,78 sekian ya kalau nggak salah ya. Ini dikurangi dengan 14,9113, ini ya, dikurangi dengan ini dibagi dengan nilai sebenarnya 14,78 atau berapa kalau nggak salah, kalikan dengan 100%. Hasilnya itu adalah 14% ya. Oh sorry, maaf, bukan 14 tapi ini ya 0,89%, 0,89% ya. Lalu kita gunakan iterasi yang kedua ya. Iterasi kedua itu kita pakai ini 14,9 ya, yang terakhir ya. Iterasi yang kedua ini XL-nya 12, XU-nya 14,99113 ya. Kalau ini XR-nya itu lebih kecil daripada 12 yang kita ganti XL-nya bukan XU-nya ya. Karena ini kebetulan lebih besar daripada yang batas bawah, maka ini kita jadikan batas atas yang baru. Oke, jadi di sini kesalahannya sebesar ini 0,09,
Ini alternatifnya ya. Aproksimasi, sementara yang ini yang true. Aproksimasi didapat dari mana? Ini tadi 14,79 sekian kurangi dengan pendekatan sebelumnya. Pendekatan sebelumnya ini tadi berapa dapatnya? 14,91113 dibagi dengan ini tadi sebelumnya 14,79, hasilnya adalah sekitar 0,09%. Oke ya. Sementara yang ini tetap, tapi kita pakai hasil terbaru ini 14, ini ya 14,7942 kurangi 14,78 berapa tadi hasilnya yang sudah diketahui ya, dibagi dengan 14,7942 tadi kalikan 100%, hasilnya ini 0,79%. Jadi ini dengan metode menggunakan metode posisi palsu atau false position ya. Nah, berikutnya ini adalah mengenai jebakan ya, jebakan pada metode posisi palsu. Bentar saya tak ganti ininya apa, color ininya dulu biar. Nah, ya, walaupun metode posisi palsu itu selalu mendapatkan apa, lebih unggul daripada metode bracket ya. Jadi di contoh sebelumnya kita menggunakan bracketing method atau metode dengan menggunakan metode posisi palsu itu kita melakukan iterasi sampai dengan 6 kali. Sementara pada metode posisi palsu kita cukup melakukan 2 kali, itu errornya sudah sedikit ya. Tapi ada pengecualian juga ya. Ada kasus-kasus di mana metode posisi palsu itu sangat perlu untuk digunakan ya. Ini disebut dengan pitfalls atau jebakan. Jebakan yang ada pada metode posisi palsu. Oke. Sebagai faktanya di sini bisa kita lihat dari contoh berikut ini bahwa ada beberapa kasus di mana metode biseksi itu menghasilkan atau memberikan hasil yang jauh lebih bagus atau superior ya. Kita lihat satu contoh kasus itu di mana metode posisi palsu itu lebih disukai ya, lebih dipilih daripada metode posisi palsu ya. Jadi problem statementnya seperti ini, gunakan metode biseksi dan posisi palsu untuk menentukan lokasi dari akar ini fx sama dengan x pangkat 10 min 1 ya, di antara x0 sampai 1,3 ya. Jadi ini boleh kita anggap ini sebagai xl itu 0, x-nya adalah 1,3. Oke. Dengan menggunakan metode bisection ya, kita dapat kesimpulan seperti ini ya, hasilnya kita tabelkan semua ya. Jadi iterasinya kita ketahui 1, 2, 3, 4, 5, sementara nilai XL-nya kita tahu yang awalnya itu adalah 0 sampai 1,3 ya. XR-nya yang didapatnya adalah 0,5, kesalahan pendekatan 100%. Ya ini kan ini harusnya kosong aja tidak apa-apa karena kita nggak tahu nilainya berapa ya. Oke, kesalahan true-nya 35%. Oke, yang kedua, iterasi kedua kita dapat ini kesalahannya itu adalah 33, ini 2,5. Oke, dan seterusnya ya. Jadi ini kita bisa lihat untuk kesalahan yang sebenarnya itu dia berjalannya seperti ini, 3,5, 2,5%, 13,8%, naik ya dia, terus turun, semakin turun. Sementara kesalahan akibat pendekatannya itu adalah besar ini 33, 14 sampai turun terus. Nah, lalu kita gunakan atau kita bandingkan dengan metode posisi palsu ya. Untuk metode posisi palsu kita dapat 5 buah iterasi juga, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kita tentukan XL-nya 0, X-nya itu adalah 1,3 tetap ya. Ini kita dapat XR sebesar 0,09 sekian. Kesalahan pendekatannya kosong karena ini baru kita lakukan pertama kali ya.
Lalu kesalahan true-nya 90. Oke. Lalu di sini yang kedua kita dapatkan angka ini. Kesalahan pendekatannya akibat aproksimasi. Ini kita dapatkan dari kalkulasi sebelumnya ya. Jadi ini kurangi dengan ini dibagi dengan ini dikalikan 100%, hasilnya 48%. Nah, ini kita lihat di sini 90, 81, 73, 66, 59,2. Sampai 5 iterasi dia masih errornya masih besar ya. Kesalahan sebenarnya ini masih besar sekali. Jadi di sini kita temukan suatu pengecualian bahwa metode posisi palsu itu hasilnya lebih lambat daripada metode biseksi ya. Di sini kenapa? Kita lihat bersama ya. Setelah kita gunakan 5 iterasi, kesalahan true error atau ET-nya itu hanya menurun sekitar sampai 59%. Nah, kita perhatikan bahwa kesalahan akibat pendekatan itu lebih kecil daripada kesalahan akibat adanya kesalahan yang sebenarnya. Maka di sini kesalahan pendekatan itu jadi salah definisinya. Padahal harusnya kesalahan pendekatan itu hasilnya jauh lebih hasilnya harusnya lebih besar daripada kesalahan akibat kesalahan yang sebenarnya seperti yang ditunjukkan pada metode biseksi. Ini yang benar ini seperti ini. Tapi karena tadi ada pengecualian, ini kesalahan pendekatannya jadi lebih kecil daripada kesalahan atau error yang sebenarnya. Ya, ini kenapa? Jadi ini di sini ada premis yang salah mengenai metode posisi palsu ya, di mana metode posisi palsu itu diturunkan seperti ini diturunkan dari premis yang seperti ini ya. Jadi ketika di sini jadi ketika fungsi dari XL itu lebih mendekati 0 daripada fungsi dari XU ya, di sini ya. Ini diturunkan dari ini. Fungsi XL itu jauh lebih mendekati daripada ini terhadap 0. Ini kan dekat sekali sementara yang ini jauh ya. Maka di sini akan terjadi akar yang lebih dekat pada XL dibandingkan akar pada XU. Ya, ketika fungsi XL ini lebih dekat daripada 0, itu dia hasilnya akan fungsi XL lebih dekat kepada 0 daripada fungsi XU ya, maka akar yang dihasilkan itu akan lebih dekat pada XL. Ya, ini premisnya kan seperti ini. Ini XL di sini, XL-nya jauh lebih dekat dengan XL dibandingkan dengan XU ya. Ini ketika fungsi XL lebih dekat daripada 0 daripada fungsi XU. Tapi ini tidak berlaku untuk ini ya. Kenapa? Karena dia bentuk grafisnya seperti ini. Jadi bentuk grafis yang terjadi di sini tidak sesuai dengan premis yang digunakan ketika kita akan menyelesaikan persamaan dengan mencari akar persamaan dengan menggunakan metode posisi palsu. Ya, jadi ini pendekatannya cuma sedikit-sedikit segini. Ya, jadi cuma salahnya sedikit dibandingkan dengan akar yang sesungguhnya. Ini akar sesungguhnya ada di sini, dia cuma sekian, pendekatannya cuma sedikit-sedikit ya. Ini bentuknya jadi seperti ini. Jadi XL-nya ini dia terlalu dekat pada XL-nya lebih jauh daripada XU-nya. Ya, begitu ya. Oke, jadi untuk metode pencarian akar tertutup dengan pencarian akar dengan metode tertutup atau bracket method mungkin bisa saya akhiri dulu ya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada topik berikutnya, yaitu mengenai pencarian akar dengan metode terbuka atau open method ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.